بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala jami'i ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wal mujahidina fi sabilillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa channel Nurul Fatah Online yang semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesempatan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua benar-benar mendapatkan keberkahan dari puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Dan pada kesempatan hari ini di puasa yang pertama kami akan mengupas sedikit terkait tentang apa itu arti puasa. Jadi puasa kalau dalam istilah Arab itu disebut dengan saum, atau bahasa Arabnya puasa itu saumun atau siam. Nah, arti dari saum atau siam itu sendiri dari segi bahasa yaitu bermakna mutlaqul imsak. Artinya menahan secara mutlak. Menahan secara mutlak. Hal itu, pengambilan arti tersebut diambil dari perkataan Sayyidah Maryam yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima yauma insiya, yang artinya aku bernazar untuk bernazar untuk menahan diri agar tidak berbicara. Itu arti dari puasa dilihat dari segi bahasa, yaitu mutlaqul imsak. Sedangkan puasa menurut istilah syara itu berarti al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Artinya apa? Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa yang kita lakukan. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Jadi itulah arti puasa menurut syariat Islam atau menurut syara. Sedangkan apa dalil yang mendasari bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa? Terkait hal itu, terkait dalilnya itu termaktub dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat inilah yang mendasari atas wajibnya kita semua untuk berpuasa di bulan
di bulan Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian semua. Dengan tujuan apa? Agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan pokok dari puasa yang kita lakukan yaitu apa? Agar kita bisa benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita sudah dinobatkan atau dicap oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, maka apa jaminan yang akan Allah berikan? Sa'adatud darain, yakni kebahagiaan gak hanya kelak besok di akhirat, tapi di dunia pun juga akan dapat kita rasakan. Itu kalau kita benar-benar bisa menjadi hamba yang bertakwa. Di antara salah satu wasilahnya untuk bisa sampai ke sana yaitu ya dengan cara berpuasa atau puasa yang kita lakukan, yang kita tempuh pada bulan ini. Pertanyaan berikutnya, terus kapan turunnya syariat atau kapan mulainya diwajibkan umat Islam untuk berpuasa? Di sini dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah ini diterangkan. Jadi kewajiban puasa itu turun atau puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Lebih tepatnya ada di bulan Sa'ban. Jadi kewajiban puasa itu dimulai dari tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan puasa. Dan di sini diterangkan waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanat kulluha nawaqis ay tis'atan wa ishrina yauman illa wahidan fakamil. Jadi seumur hidup baginda Nabi itu pernah melakukan atau menangi telah melakukan puasa Ramadan seumur hidupnya itu sebanyak 9 kali. Dan dari 9 yang dilakukan Nabi itu kebanyakan itu total harinya ada 29. Cuman satu yang dengan hitungan sempurna yakni 30 hari. Kewajiban puasa ini dilakukan di bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan merupakan asy-syahrut tasi'u minasyuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan merupakan bulan dengan urutan ke-9 dari bulan Hijriyah, dari bulan-bulannya orang Arab, dari bulan Hijriyah. Berarti dimulai dari apa? Muharram. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, dan ke-9 Ramadan. Jadi Ramadan itu merupakan bulan dengan urutan ke-9, yang mana Ramadan termasuk bulan yang paling utama, afdhalus syuhur, bulan yang paling utama. Terus kenapa disebut dengan Ramadan? Ini ada alasan. Di sini diterangkan li'annahu 'indama wada'al 'arabu asma' asy-syuhur wa faqa hadha syahru siddatal har. Pas kebetulan ketika orang Arab menamai nama-nama bulan, pas kebetulan bulan ini atau bulan di mana kita berpuasa itu pas kebetulan nepati di cuaca yang sangat panas. Dan itu yang menjadi alasan kenapa terus kemudian disebut dengan bulan Ramadan. Fasumuhu Ramadhana minar Ramadan.
minar Ramadan. Lalu kemudian orang Arab menamainya dengan bulan Ramadan, diambil dari kata ar-ramdu ai siddatil harri, artinya banget panasnya. Wakila li'annahu yarmidu dzunub. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah membakar. Artinya apa? Membakar dari dosa-dosa yang pernah dilakukan dari bulan-bulan sebelumnya. Terus kemudian selain itu kami juga akan menjelaskan terkait apa saja fadilah dari puasa yang kita lakukan, atau fadilah dengan disyariatkannya puasa. Itu ada pada surat Al-Ahzab. Di situ diterangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat ini menerangkan terkait di antara fadilah orang yang berpuasa, yaitu apa? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi bagi orang yang berpuasa, baik perempuan maupun laki-laki, orang yang mau menjaga kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan, juga orang-orang yang mau mengingat Allah, orang yang sering mengingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah berjanji atau Allah menjanjikan akan memberikan ampunan bagi mereka semua. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah akan memberikannya ampunan, selain itu juga akan memberikan pahala yang sangat agung. Itu janji yang akan Allah berikan bagi siapa? Di antaranya bagi orang-orang yang mau berpuasa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga pernah menerangkan, pernah menyampaikan kullu hasanatin bi asyri amsalih, bahwa semua kebaikan itu akan dilipat gandakan mencapai 10 kali lipatnya, ila sampai mi'atun dhifin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, kecuali ilasyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu di antara ibadah yang khusus untuk Allah, dan Allah sendiri nanti akan membalasnya. Dan Allah sendiri nanti yang membalasnya. Maksudnya bagaimana? Semua amal kebaikan kaitan dengan pahala, Allah sudah paparkan secara jelas akan melipat gandakan paling tidak minimal 10, dan bisa jadi lebih, bisa jadi sampai 700 kali lipatnya, dan bahkan lebih dari itu sesuai dengan berapa yang Allah kehendaki, kecuali puasa. Karena puasa ya sengaja Allah rahasiakan. Maksudnya bagaimana? Tolak ukur pahala puasa ya menyesuaikan kadar usaha seseorang dalam menjaga dirinya.
kadar usaha seseorang dalam menjaga dirinya. Makanya antara satu dengan yang lain bisa jadi pahalanya beda. Bisa jadi pahalanya beda. Dan bisa jadi lagi Allah akan memberikan suatu balasan lebih dari apa yang kita dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita inginkan. Itu alasan atau kenapa Allah rahasiakan, karena ini sebagai kejutan. Ya. Jadi kenapa Allah rahasiakan terkait pahala orang yang mau berpuasa, karena ini sebuah kejutan. Karena bisa jadi Allah akan memberikan pahala lebih dari apa yang menjadi keinginan hambanya. Nah, semoga ya itu semua terkabul dan kita diberikan pahala atau balasan lebih dari apa yang hanya sekedar kita impikan selama kita hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Gak hanya itu, dalam hadis lain juga diterangkan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Yang artinya barang siapa, ini diantara beberapa hadis atau hadis lain yang menjelaskan terkait fadilah puasa. Yang artinya barang siapa yang mau berpuasa sehari saja fi sabilillah, tiada niatan lain kecuali untuk meraih ridho Allah, ya. Untuk meraih ridho Allah. Tidak ada niatan lain kecuali di jalan Allah. Apa jaminannya? Ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Jika harus ditempuh itu sejauh 100 tahun. Allah jauhkan dirinya dari neraka jahanam jika harus ditempuh dalam suatu perjalanan itu menghabiskan waktu 100 tahun. Jadi sangat jauh. Artinya apa? Ya sangat jauh sekali. Jadi sehari kita berpuasa, Allah akan jauhkan kita dengan api neraka, akan jauhkan kita dengan api neraka. Dengan jarak bila mana harus kita tempuh itu menghabiskan waktu paling tidak 100 tahun. Itu seharinya. Berarti kalau 30 harinya wes enggak terhitung ya ukuran jauhnya Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa dengan neraka jahanam. Itu diantara keistimewaan. Wafil hadis dalam hadis lain juga diterangkan lis-shaimi farhatan, bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan, 2 kebungahan. Apa saja? Idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fariha bi shaumi. Satu ya, ini kebahagiaan ini nanti orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Nanti kebahagiaan orang berpuasa tidak hanya dirasakan ketika dia di akhirat saja, di dunia pun dia merasakan kebahagiaan itu, merasakan akan kenikmatannya. Kapan? Paling tidak ketika ia berbuka. Idza aftara fariha. Ketika dia berbuka, maka dia akan merasakan bahagia. Nah, kita merasakan apa? Merasakan nikmat betul sewaktu kita berbuka itu kan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa, ya mungkin bisa jadi biasa-biasa saja dengan apa yang dia makan, tidak begitu terasa nikmat.
sebagaimana orang yang berpuasa. Terus yang kedua, kebahagiaan itu dirasakan olehnya besok di hari kiamat, yakni ketika dia bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kebahagiaan melebihi bahagianya orang yang dapat bertemu langsung dengan Sang Pencipta. Itu punya kebahagiaan yang dialami oleh seseorang besok di hari kiamat. Ya. Allah, ya semoga kita semua berkat puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok di surga. Amin Allahumma amin. Dalam hadis lain juga ada yang menjelaskan terkait keutamaan puasa. Di shaumtus shaim tasbih, diamnya orang berpuasa itu bagaikan orang yang sedang bertasbih dalam segi pahala. Diamnya saja itu mengandung unsur pahala. Diam, hanya diam. Ya. Diamnya saja itu sudah mengandung nilai pahala. Sebagaimana pahala orang membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa naumuhu ibad. Tidurnya terhitung ibadah. Tidurnya terhitung ibadah. Ya. Wa naumuhu ibadah, tidurnya terhitung ibadah. Terus bagaimana dengan ibadahnya? Pastinya ya tambah luar biasa. Jadi adanya hadis ini itu tidak memerintahkan kita untuk hanya tidur-tiduran saja di bulan Ramadan, bukan. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu apa? Kalau tidurnya saja sudah mengandung nilai ibadah, terus bagaimana lagi dengan ibadahnya? Masya Allah, luar biasa istimewanya. Makanya ya mari kita manfaatkan betul momen dilipat gandakannya pahala, dilipat gandakannya pahala dari segala aktivitas positif yang kita lakukan. Kita manfaatkan betul momen itu. Yakni ya momen di bulan Ramadan ini. Wa du'auhu mustajab, doanya orang berpuasa potensi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amaluhu mudha'af, dan amaliyahnya akan berlipat ganda pahalanya. Amaliyahnya berlipat ganda pahalanya. Kalau umumnya setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, terus apalagi di bulan puasa. Apalagi di bulan puasa. Doanya pun apa yang kita minta kepada Allah di bulan puasa itu potensi akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan cara Allah mengabulkan doa seorang hamba itu banyak versinya, paling tidak terbagi tiga. Cara Allah mengabulkan dari permintaan hambanya. Satu, bisa jadi Allah akan kabulkan secara langsung sesuai dengan apa yang dia minta. Itu satu. Kedua, paling tidak Allah akan menunda dan memberikan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Pada waktu yang lebih baik. Karena sejatinya apa yang kita minta itu belum pasti baiknya bagi kita atau menurut Allah. Tapi apa yang menjadi kehendak Allah pasti jelas baiknya bagi kita semua. Makanya terus kemudian kenapa Allah menunda? Yaitu karena Allah lebih tahu terhadap apa
atau bagaimana lebih baiknya. Terus yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa hamba bisa jadi Allah akan ganti. Allah akan ganti dari apa yang kita minta. Allah akan kabulkan, tapi wujudnya itu pemberian lain yang senilai dengan apa yang kita minta. Itu cara Allah kabulkan dari permintaan atau doa seorang hamba. Yang tidak ada 3 versi atau 3 versi. Kembali lagi terkait penjelasan puasa, asyamu junnah. Juga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa puasa itu merupakan perisai. Wa hisnun hasinun minan nar, juga hisnun, banteng yang kokoh dari api neraka. Banteng yang kokoh dari api neraka. Ya, semoga puasa yang kita lakukan pada hari ini di bulan Ramadan tahun ini benar-benar membawa berkah, bisa menjadi benteng juga perisai bagi diri kita dari penangkal dari api neraka. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah akan kami lanjut pada episode berikutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.